Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Oke, kita masih membahas soal-soal ujian nasional tahun 2019. Berikut ini ada soal berkaitan dengan Bab gerak parabola. Jadi di sini Sobat 100 diminta untuk membuat kesimpulan sehingga bisa dikategorikan soal ini merupakan soal dengan level penalaran ya. Oke, Sobat 100, simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini Sobat 100 perhatikan gambar berikut ini. Jadi pada gambar ini ada dua bola, yaitu bola 1 dan bola 2. Bola 1 ada di titik A mula-mulanya, bola 2 ada di titik B. Nanti keduanya bertemu di titik C. Oke, keterangannya dulu ya Sobat 100. Jadi di sini ada dua bola digerakkan mendatar dengan kecepatan konstan tanpa gesekan secara bersamaan. Kecepatan bola 1 8 meter per second, kecepatan bola 2 mula-mula adalah 5 meter per second. Keterangan berikutnya, bola 2 itu dipercepat dengan percepatan tetap 20 meter per second kuadrat. Lalu, maka kedua bola ini akan sampai di titik C pada waktu yang sama. Nah, di sini ada 4 pernyataan. Dari pernyataan berikut ini, Sobat 100 lihat ya, pernyataan nomor 1. Waktu yang diperlukan bola 2 sampai di titik C itu adalah 0,3 second. Ini pernyataan yang pertama. Pernyataan yang kedua, saat kedua bola bertemu, kecepatan bola 2 itu lebih kecil dibandingkan dengan bola 1. Ini pernyataan yang kedua. Pernyataan yang ketiga, tinggi meja itu adalah 45 cm diukur dari lantai. Ini pernyataan yang ketiga. Pernyataan yang keempat atau yang terakhir, saat di titik C, kecepatan bola 1 sama besar dengan bola 2. Oke, pertanyaannya, Sobat 100, tentukan pernyataan yang benar itu berkaitan dengan peristiwa di atas yang nomor berapa saja. Oke, karena di sini ada 4 pernyataan, mari kita cek satu persatu ya. Kita mulai dari pernyataan nomor 1. Waktu yang diperlukan bola 2 sampai di titik C itu adalah 0,3 second. Nah, clue-nya di sini adalah kedua bola sampai di titik C pada waktu yang sama. Kalau kita hitung dari kondisi bola yang kedua, kita tidak tahu nih jarak titik B ke titik C itu berapa. Tapi kita bisa tahu dari pergerakan bola pertama ya. Jadi karena keduanya bertemu di titik C pada waktu yang sama, maka penyelesaiannya begini. Posisi bola 1 dan bola 2 secara horizontal itu haruslah sama. X1 sama dengan X2. Nah, untuk bola 1 ini tidak mengalami percepatan secara horizontal sehingga rumusnya tinggal V1 kali T. Sementara untuk bola 2 karena ini mengalami percepatan, maka rumusnya adalah V2 kali T ditambah setengah A2T kuadrat. Nah, Sobat 100 masukkan. Kecepatan bola 1 secara mendatar itu 8 meter per second. Kecepatan awal bola 2 itu 5 meter per second. Sementara percepatan untuk bola kedua adalah 20 meter per second kuadrat. Sehingga kita tuliskan di sini 8T sama dengan 5T ditambah setengah kali 20T kuadrat. Nah, di sini ada bentuk 8T sama dengan 5T. Nah, 5T-nya pindah ruas ke kiri jadi pengurangan 8T kurang 5T ketemunya 3T ya. Jadi 3T sama dengan 10T kuadrat. 10T kuadrat itu hasil perkalian setengah kali 20T kuadrat ya. Nah, di ruas kiri ada T, di ruas kanan ada T kuadrat. Ini bisa kita coret, T yang di kiri habis, T kuadrat yang di kanan tinggal T saja. Atau 3 sama dengan 10T. Sehingga T sama dengan 0,3 second. Dari mana? Dari 3 dibagi 10 ya. Nah, ini waktu yang dicapai ya, atau waktu yang diperlukan. Nah, Sobat 100 lihat dari hasil perhitungan dan pernyataan nomor 1 ini angkanya sama. Jadi bisa kita simpulkan untuk pernyataan nomor 1 ini benar ya Sobat 100. Nah, karena benar ini kita tandai checklist. Oke, pernyataan nomor 1 benar ya. Berikutnya, pernyataan nomor 2. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Kita hitung masing-masing kecepatan bola. Untuk bola 1 ini dia geraknya parabola ya. Karena gerak parabola, maka bola 1 punya kecepatan horizontal dan punya kecepatan vertikal. Tadi sudah kita hitung waktu yang diperlukan adalah 0,3 second. Sehingga untuk bola yang pertama cara hitungnya gini. V1
itu sama dengan V1X dikuadratkan ditambah V1Y dikuadratkan. Untuk kecepatan horizontalnya dia tetap 8 meter per second. Untuk kecepatan vertikalnya dia bergantung dengan lama dia di udara. Karena dia secara vertikal itu gerak jatuh bebas, maka V1Y itu sama dengan GT. Percepatan gravitasi gunakan 10, waktunya tadi 0,3. Sehingga kalau kita masukkan angka, V1 sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 10 kali 0,3 dikuadratkan. Nah 10 dikali 0,3 hasilnya 3 dikuadratkan ketemu 9 ya. Nah 8 kalau dikuadratkan itu 64 ditambah 9 ketemu 73. Nah akar dari 73 itu hasilnya adalah sama dengan 8,544 meter per second. Ini adalah besar kecepatan dari bola pertama, bola 1. Nah untuk bola 2 ini secara horizontal mengalami percepatan, sehingga untuk menghitung kecepatan bola 2 kita gunakan rumus V2 sama dengan V0 dari bola 2 ditambah percepatan kali waktu. V0 dari bola 2 tadi adalah 5, percepatannya 20, waktunya 0,3 second. Sehingga kalau kita masukkan angka, V2 sama dengan 5 ditambah 20 kali 0,3. 20 kali 0,3 hasilnya adalah 6. 6 ditambah 5 ketemunya adalah 11 meter per second. Nah Sobat 100 lihat nih, untuk pernyataan yang kedua dituliskan kecepatan bola 2 lebih kecil ketimbang bola 1. Padahal kenyataannya setelah kita hitung kecepatan bola 2 itu 11 meter per second. Sementara kecepatan bola pertama itu 8,544 meter per second. Dari angka ini bisa kita simpulkan bahwa kecepatan bola 2 itu yang lebih besar ya. Sehingga untuk pernyataan yang kedua ini salah. Terus untuk pernyataan yang nomor 4 dituliskan kecepatan bola 1 sama besar dengan bola 2. Padahal ini nilainya beda. Sehingga bisa kita simpulkan untuk pernyataan nomor 2 dan nomor 4 ini salah ya Sobat 100. Karena salah kita kasih tanda silang di pernyataan nomor 2 dan pernyataan nomor 4. Nah terakhir kita cek untuk pernyataan nomor 3. Di sini dituliskan tinggi meja. Nah untuk tinggi meja kita bisa ukur dari pergerakan bola pertama. Bola pertama ini secara vertikal dia gerakannya adalah gerak jatuh bebas. Nah karena gerak jatuh bebas maka untuk menghitung tinggi itu sama dengan apa rumusnya? Rumusnya adalah H sama dengan apa? Rumusnya adalah H sama dengan setengah GT kuadrat. Nah Sobat 100 masukkan angkanya ya. Percepatan gravitasi 10, waktunya tadi 0,3. Sehingga tinggi itu sama dengan setengah kali 10 kali 0,3 dikuadratkan. Nah setengah kali 10 ketemunya berapa? Ketemunya 5 ya. Terus 0,3 kalau dikuadratkan ketemunya 0,09. Nah 0,09 kalikan 5 maka kita peroleh tingginya adalah 0,45 meter. Atau dengan satuan cm ini kita kalikan 100 berarti tingginya adalah 45 cm. Nah tinggi mula-mula dari bola pertama ini adalah tinggi dari mejanya. Nah karena nilainya sama ya 45 cm maka kita simpulkan untuk pernyataan nomor 3 ini benar. Jadi bisa kita kasih tanda checklist di sini ya. Oke setelah kita cek satu per satu ternyata yang benar yang nomor berapa? Yang benar adalah yang nomor 1 dan nomor 3. Jadi pernyataan yang benar adalah nomor 1 dan 3. Ini jawabannya ya Sobat 100. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik kalau di sini ada dua bola, satu bergerak secara parabola, satu bergerak dengan percepatan. Kemudian di sini ada kata kunci kedua bola sampai di titik C pada waktu yang sama. Maka untuk menentukan waktu, Sobat 100 harus paham ketika ketemu jarak atau posisi horizontal kedua bola itu haruslah sama. Sehingga tadi penyelesaiannya adalah X1 sama dengan X2. Nah dari penyelesaian itu nanti kita dapatkan nilai waktunya berapa. Nah terus untuk pernyataan nomor 2 dan nomor 4 ini berkaitan dengan kecepatan bola. Untuk bola 1 ini dia bergerak parabola. Karena dia bergerak parabola punya kecepatan horizontal dan punya kecepatan vertikal. Atau untuk menghitung besarnya Sobat 100 tadi gunakan rumus V sama dengan akar dari Vx kuadrat tambah Vy kuadrat.
Nah, untuk bola 2 itu mengalami percepatan. Karena mengalami percepatan, ingat rumus GLBB ya, yaitu apa? V sama dengan V0 ditambah A kali T. Nah, setelah Sobat 100 hitung, dilihat pernyataan nomor 2 dan nomor 4 ini sesuai dengan hasil perhitungan atau tidak. Kalau tidak, berarti kasih tanda silang ya. Terakhir, untuk menghitung tinggi, Sobat 100 harus paham ya. Ketika bola 1 ini mengalami gerak parabola, dia secara vertikal itu tidak memiliki kecepatan awal atau gerakannya itu adalah jatuh bebas. Nah, karena gerakannya jatuh bebas, maka untuk menghitung tinggi pakai rumus ini, H sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, masukkan angkanya, lakukan perhitungan, nanti ketemu nih tinggi awal bola 1, yang mana tinggi awal bola 1 itu tidak lain adalah tinggi meja. Nah, setelah Sobat 100 cek satu persatu, dilihat pernyataan yang benar itu yang nomor berapa. Gitu ya Sobat 100, paham kan ya? Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu, untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin, atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.